Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani wa ahibbai, puji dan syukur tiada henti untuk kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, puji dan syukur tiada hentinya untuk kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam pun tiada lupa untuk kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga sahabat-sahabatnya yang dengan setia mendampingi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa ahibbai, alhamdulillah, pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas, telah mengkaji keterangan Syekh Al-Muallif Abu Syuja' rahimahullah ta'ala dalam bab mujibat al-ghusl, hal-hal yang mengharuskan Anda untuk mandi janabah, dan telah dijelaskan bahwa hal-hal yang menyebabkan orang untuk mandi janabah itu ada 3 mustarak antara laki dan wanita, dan 3 spesial hanya berlaku pada wanita. Ketiga hal yang itu merupakan asbab mustarakah, hal-hal penyebab-penyebab yang itu berlaku pada laki dan wanita secara bersamaan. Yang pertama ialah iltiqal khitanain, bertemu karena bersinggungan 2 kemaluan. Yang kedua inzalul mani, keluarnya mani, dan yang ketiga ialah al-maut, kematian. Kemudian yang spesial bagi wanita, yang pertama ialah haid, nifas, dan yang ketiga wiladah, melahirkan. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita akan memasuki pada pembahasan faraidu al-ghusl, faraidu al-ghusli, yaitu tentang tata cara minimal, tata cara wajib, atau yang sering disebut dengan rukun-rukun mandi janabah. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang arkanul ghusl, satu poin yang ingin saya ingatkan, bahwa kata-kata al-ghuslu, mandi, yang disebut dalam kutubul fiqh, kitab-kitab fikih, dan juga kitab-kitab hadis, perlu diingat kata mandi di sini yang dimaksud adalah mandi janabah. Yang perlu diingat adalah mandi janabah. Anda merasa perlu untuk menekankan ini karena pengalaman banyak orang yang bertanya, banyak orang yang terjatuh dalam kesalahan. Mereka mengira bahwa mandi yang biasa mereka lakukan setiap pagi dan sore, mandi untuk membersihkan badan, mereka anggap sebagai mandi yang dimaksud oleh para fuqaha. Sehingga tatkala ada penjelasan bahwa barang siapa yang mandi maka cukup baginya itu mandi itu sudah mewakili dari wudu, tidak perlu ia mengulang wudu lagi. Ia pahami bahwa mandi di sini adalah mandi biasa, yang diistilahkan oleh orang mandi bebek. Tidak demikian. Kata-kata mandi dalam nusus syar'iyyah dan juga dalam nususul fuqaha, penjelasan-penjelasan para fuqaha, mandi di sini adalah mandi janabah. Karena alasannya, kata mandi yang disebutkan dalam kutubul fiqh dan juga Rasulullah SAW
tidaklah membahas, tidaklah menjelaskan, tidaklah berbicara kecuali yang al-ghuslu syar'i, mandi yang syar'i. Adapun mandi tanadzuf, mandi yang bertujuan untuk membersihkan diri, mandi yang bertujuan untuk tabarrud, untuk mendapatkan rasa sejuk, rasa segar dengan air dingin, itu adalah amalan-amalan yang mubah, dan Rasulullah SAW tidak merasa berkepentingan untuk menjelaskan mandi yang jenis ini. Demikian juga para fuqaha tidak merasa berkepentingan untuk membahas mandi yang mubah ini. Karenanya poin kedua yang ingin saya tekankan, tatkala antum di kemudian hari mendapatkan alfaz, teks-teks atau istilah-istilah yang istilah tersebut antum dapatkan dalam kutub syar'iyah, dalam buku-buku syar'iyah, atau dalam ucapan-ucapan para ulama yang menjelaskan ahkam syar'iyah, hukum-hukum syar'i, maka pahamilah itu dengan makna syar'i. Bawakan, tafsiri istilah tersebut dengan makna yang syar'i, seperti al-ghuslu, mandi misalnya, al-wudu, yang wudu itu artinya adalah bercahaya, maka pahami itu semuanya dengan makna yang syar'i. Begitu juga kata-kata malam, pahami kata-kata malam sesuai dengan maksud malam secara syar'i, yaitu sejak terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar, bila itu dalam bab puasa, bila itu dibahas dalam bab puasa. Demikian juga misalnya tatkala kita berbicara tentang yaum, hari, maka yaum dalam syar'i itu dimulai sejak kapan? Terbenamnya matahari dan terbitnya bulan. Sejak terbenamnya matahari itu maghrib dan berlangsung hingga maghrib lagi. Adapun yaum yang menurut urfun nas, budaya masyarakat setempat, mereka menghitung hari sejak kapan? Tengah malam, sejak 00. Ini adalah mustalah, ini adalah istilah yang ghair syar'iyah. Sehingga kita tidak boleh menafsirkan ayat, menafsirkan hadis, memahami perkataan para ulama menggunakan pemahaman atau istilah yang demikian tersebut. Ini perlu ditekankan karena banyak orang yang berusaha memahami al-fadz syar'iyah dengan mustalah yang mereka pahami sendiri, mustalah yang mustanah, mustalah yang ada setelah itu, setelah diutusnya Rasulullah SAW. Misalnya tentang siang dan malam, tentang pergantian hari. Contoh nyata misalnya jemaah haji yang menunaikan ibadah haji, mereka karena terbiasa menghitung hari dari 00, sehingga tatkala mereka ayyam tasyrik, mereka mengira bahwa pergantian hari dalam syar'i boleh melempar pada hari 11 itu kalau sudah 00. Mereka perhitungannya pergantian hari. Tidak demikian. Dalam puasa pun demikian. Kemudian di antara yang banyak orang terjerumus dan salah paham tentang mustalah syar'i yang mereka pahami dengan pemahaman lughawi yang ada di zaman sekarang, ialah lafaz jihad misalnya, atau lafaz fi sabilillah pada mustahiqiz zakah, orang-orang yang berhak menerima zakat, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, surat Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin ila akhiril ayah. Dan pada ayat ini Allah mengatakan wa fi sabilillah. Mereka memahami kata-kata fi sabilillah dengan apa? Dengan fi sabilillah yang ada di zaman sekarang. Padahal tidak demikian kata-kata fi sabilillah menurut budaya dan menurut urf syar'i. Urf syar'i, kata-kata fi sabilillah hanya dipahami, hanya dimaksudkan dengan apa? Al-jihad. Bukan thalabul ilm, bukan membangun masjid, bukan membangun TK, bukan membangun panti asuhan dan yang serupa. Ikhwan wa ahibbai, Syekh Abu Syuja' rahimahullah ta'ala mengatakan faslun wa faraidul ghusli thalathatu asya'. Rukun-rukun mandi janabah itu ada
3 hal katanya. Rukun mandi janabah ada 3 hal. Ketiga hal tersebut ialah an-niyatu wa izalatun najasati in kanat ala badanih. Yang pertama ialah an-niyah. Anda menghadirkan niat untuk mandi janabah dan bukan mandi tanadzuf, bukan mandi ingin membersihkan diri atau mandi tabarrud, mandi yang ingin mendapatkan rasa segar. Tadinya gerah panas, kemudian ingin segar biar fresh, yang menggunakan air sejuk. Bukan itu. Yang pertama ialah niyah. Dan yang dimaksud dengan niat sini, karena kita berbicara tentang kaifiyah izalatul hadatsil akbar, tentu yang dimaksud ini adalah izalatu al hadats al akbar. Niat yang pertama yang dapat kita hadirkan ketika kita mandi janabah ialah niat untuk izalatu al hadats al akbar. Atau para ulama memberikan kompensasi lain, pilihan lain. Boleh menghadirkan niat lain, yaitu niat istibahatu as-salah. Ingin mendirikan salat, membersihkan diri, memenuhi persyaratan sahnya salat. Ini bila mandinya adalah mandi janabah. Atau ingin lebih spesial, ingin lebih adak, lebih detail dalam niatnya, maka kita niatkan misalnya izalatu hadats al-janabah atau al-junub misalnya, menghilangkan hadas junub atau hadas haid bagi wanita, nifas atau hadas wiladah. Kemudian ada niat lain yang juga perlu diperhatikan bagi orang yang mandi janabah. Bisa jadi ia mandi janabah bukan karena junub, bukan karena hadas. Ia mandi janabah bukan karena junub, bukan karena hadas. Kemarin kita telah membaca bahwasanya alladzi yujibul ghusla sittatu asya'. Yang mewajibkan mandi itu ada 6. Namun ada hal ketujuh, ada poin ketujuh yang menurut Syafi'iyah, ulama Syafi'i itu tidak wajib, sehingga tidak disebut di sini, yaitu al-ghuslu li'idil fitri li'idil adha atau al-ghuslu liyaumi al-jum'ah. Menurut Syafi'iyah itu adalah mustahabbat, mandi yang sunnah dan bukan mandi wajib. Namun seperti nanti akan dijelaskan pada bab nawafil Jum'ah dan juga nawafil al-idain, di sana akan disebutkan tentang hukum mandi janabah di waktu ini. Namun intinya saya ingin mengatakan bahwa muallif di sini Abu Syuja hanya membahas tentang mandi yang wajib. Karena beliau, begitu juga para fuqaha Syafi'iyah tatkala membicarakan tentang tahdid niyatul ghusl, batasan penjelasan tentang niat mandi janabah, mereka tidak menyebutkan tentang niat untuk menghadiri Jumat, niat untuk menghadiri salat Id, atau niat untuk menghadiri salat istisqa. Karena menurut sebagian ulama istisqa disunahkan untuk mandi juga. Karena mereka menganggap ini semuanya adalah al-ghuslu al-mustahabbah atau al-mustahab, mandi yang sunah dan bukan mandi wajib. Dan sedangkan di sini muallif rahimahullah taala ingin menjelaskan tentang tata cara mandi yang wajib dan bukan mandi yang sunnah. Karenanya tidak ada alasan bagi kita untuk mengkritisi muallif. Kenapa beliau di sini hanya menyebutkan 6 poin yang menyebabkan mandi, dan ketika berbicara menjabarkan tentang arkanul wudu, arkanul ghusl, para fuqaha Syafi'i hanya menyebutkan bahwasanya dimaksud niat adalah niat izalatu al-hadatsil akbar. Sedangkan orang yang ingin menghadiri salat Jumat, ia wajib mandi atau ia sunnah mandi, namun ia tidak dalam keadaan hadas. Ia tidak dalam keadaan